Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anak semuanya yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka, bermuajahah meskipun dengan media daring. Tapi insya Allah tidak mengurangi rasa semangat kita untuk menuntut ilmu, semangat kita untuk belajar agama. Baiklah anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu bab tentang sumber-sumber hukum Islam. Apa itu hukum Islam? Hukum Islam adalah hukum yang dianut atau dibuat oleh agama Islam yang beraturan kepada Al-Quran dan hadis tentunya. Baiklah anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam. Perlu diketahui bahwa sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Sebelumnya, apa itu yang dimaksud dengan hukum? Hukum itu adalah satu peraturan yang ditetapkan atau tidak ditetapkan kepada seseorang. Sedangkan sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, dan pedoman berdasarkan syariat Islam. Kalau kita melihat tadi yang sudah disebutkan bahwa sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama Al-Quran. Maka Al-Quran sendiri adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril dan berbahasa Arab. Nah, oleh karena itu anak-anak, ketika ada Al-Quran berbahasa selain dari bahasa Arab, maka itu disebut dengan tafsir atau terjemahnya. Sedangkan Al-Quran yang memang murni diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbahasa Arab. Ada 30 juz, 114 surat dan 6666 ayat. Itu berdasarkan jumhur para ulama. Anak-anak semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sendiri berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Artinya adalah bacaan. Maka Al-Quran itu wajib dibaca, bukan untuk pajangan, bukan untuk ditaruh, disimpan di atas lemari saja, tapi harus sering-sering dibaca. Ya. Dan Al-Quran, ketika kita hendak membaca Al-Quran, ada syarat-syarat tersendiri. Misalnya, ketika mau menyentuh Al-Quran, kita harus berwudu terlebih dahulu. La yamassuhu illal mutahharun. Janganlah kalian menyentuh Al-Quran sedangkan keadaan kalian tidak suci. Maka ketika ingin menyentuh Al-Quran, ingin membaca Al-Quran, maka hendaknya harus memiliki air wudhu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, diletakkan Al-Quran di tempat yang mulia, tidak boleh disamakan dengan kaki. Kemudian Al-Quran sendiri adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan termasuk salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling tinggi. Kenapa? Sejak diturunkannya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala beratus-ratus abad yang lalu kepada Nabi Muhammad SAW, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kemurniannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu lahafizun. Aku yang turunkan Al-Quran, kata Allah, aku sendiri yang akan menjaganya. Maka sampai detik ini Al-Quran masih terjaga kemurniannya. Dan salah satu mukjizat pula Al-Quran, Al-Quran bisa dibaca oleh anak muda, bisa dibaca anak kecil, bisa dihafal oleh anak kecil, bisa dihafal oleh orang yang tua, dan bisa dibaca oleh siapapun bagi yang berkeinginan untuk mempelajarinya. Kemudian kedudukan dan fungsi Al-Quran. Yang pertama, tentu sebagai sumber utama hukum Islam. Kemudian Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Petunjuk apa? Petunjuk ketika menghadapi satu masalah, ketika memiliki satu permasalahan tentang syariat Islam, maka rujukan utama adalah Al-Quranul Karim.
Ya, jadi fungsinya adalah sebagai petunjuk pedoman umat manusia, tentunya untuk apa? Mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Lalu sumber hukum yang kedua adalah hadis. Hadis yaitu segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan beliau, perbuatan maupun takrir atau penetapan persetujuan Nabi SAW, serta penjelasan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Ada dua perbedaan antara hadis dengan sunnah. Sunnah adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW yang tidak tertulis atau belum tertulis. Ketika perbuatan, perkataan, penetapan Nabi sudah dituliskan, maka disebut dengan hadis. Nah, ini sebenarnya sama pengertiannya, tetapi kadang orang keliru mengucapkannya. Bedanya antara sunnah dengan hadis. Jadi sunnah adalah perbuatannya, pengucapannya, ucapan Rasul, penetapan Rasul, itu sunnahnya. Tetapi ketika sudah menjadi tulisan, maka itu disebut dengan hadis. Baik. Tentang hadis, fungsi hadis terhadap Al-Quran memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama adalah bayan takkid atau bayan takrir, yaitu hadis berfungsi untuk memperkuat atau memperjelas isi kandungan Al-Quran. Salah satu contohnya berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah berpuasa. Ini terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Dalil Quran tersebut diperjelas, diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW. Sumu liru'yatih wa aftiru liru'yatih. Berpuasalah kalian ketika melihat tanda awal bulan Ramadan atau dengan ru'yah. Dan berbukalah kalian ketika melihat tanda awal bulan Syawal atau Lebaran, maksudnya untuk berbuka ketika melihat ru'yah juga. Hadis di atas dikatakan bayan takrir atau bayan takkid terhadap ayat Al-Quran karena maknanya sama dengan Al-Quran, hanya lebih tegas atau mempertegas dari segi hukumnya. Kemudian yang kedua adalah bayan tafsir. Bayan tafsir berarti menjelaskan makna yang belum jelas atau makna yang masih samar di dalam Al-Quran, ataupun merinci ayat yang maknanya global dan mengkhususkannya sehingga ada pengkhususan dari makna yang tadinya umum kepada makna yang khusus. Sunnah yang berfungsi bayan tafsir tersebut terdiri dari tafsilul mujmal, ada tabyinul mushtarak, dan yang ketiga adalah takhsisul al-am. Lalu apa itu tafsilul mujmal? Hadis yang berfungsi tafsilul mujmal ialah merinci ayat-ayat Al-Quran yang maknanya masih global. Misalnya tidak kurang 67 ayat Al-Quran yang langsung memerintahkan sholat, tapi tidak dirinci bagaimana tata cara sholat itu sendiri, berapa rakaatnya, kemudian bagaimana cara sujud, cara ruku dan lain sebagainya. Itu tidak dirinci oleh Al-Quran. Rasulullah SAW dengan sunnahnya memperagakan sholat itu secara rinci. Maka Rasul mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Ini yang disebut dengan tafsilul mujmal, yaitu hadis yang berfungsi untuk merinci ayat Al-Quran yang maknanya masih global. Kemudian tabyinul mushtarak. Tabyinul mushtarak adalah menjelaskan ayat Al-Quran yang mengandung kata bermakna ganda. Misalnya Allah berfirman, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru." Wanita yang dicerai hendaklah menunggu masa iddahnya selama 3 quru. Ini juga masih dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Perkataan quru adalah bentuk jamak dari qur'in. Dalam bahasa Arab antara satu suku bangsa dengan yang lainnya ada perbedaan pengertian qur'in atau quru'. Ada yang mengartikan suci, ada pula yang mengartikan masa haid. Mana yang paling tepat perlu ada penjelasan. Hadis Rasulullah SAW memperjelasnya.
Tolakul amati tatliqtani wa iddatuha haidotani. Tolak hamba sahaya ada 2 dan iddahnya 2 kali haid. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Daruqutni. Dalam ketentuan hukum, hamba sahaya itu berlaku setengah dari orang merdeka. Jika hadis ini menetapkan 2 kali haid, maka menurut sebagian pendapat ulama, perkataan haidotani itu merupakan penjelas dari Qur'in yang tadi dijelaskan di atas, ya, yang masih mustarak tadi, sehingga kesimpulannya bahwa wanita yang dicerai itu iddahnya 3 kali haid. Kemudian pada bayan tafsir bagian yang ketiga adalah tahsisul am. Tahsisul am itu adalah sunnah yang menghususkan atau mengecualikan ayat yang berwarna umum. Misalnya firman Allah Ta'ala, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan atasmu bangkai, darah, dan daging babi. Dalam ayat ini tidak ada kecuali. Artinya semua bangkai dan darah diharamkan untuk dimakan. Sunnah Rasulullah SAW mentahsiskan atau mengecualikan darah dan bangkai tertentu. Misal sabda Rasulullah SAW, uhillat lana maitatani wad damani fa immal maitatani huta wal jaradu wa ammal damani fal kabidu wat tohalu. Yang dihalalkan atau telah dihalalkan kepada kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah. Artinya 2 macam bangkai boleh dimakan, 2 macam darah juga boleh dikonsumsi atau boleh dimakan. Sedangkan kalau merujuk kepada ayat di atasnya, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, di sini tidak disebutkan, tidak dikategorikan darah mana yang boleh, mana yang tidak boleh, bangkai mana yang boleh, bangkai mana yang tidak boleh. Maka fungsi Al-Qur'an sebagai bayan tafsir atau menjelaskan dari makna Al-Qur'an adalah salah satunya adalah tahsisul am, ya, mengkhususkan yang masih bersifat umum. Daging apa yang dibolehkan? Maka Rasulullah SAW bersabda, telah dihalalkan kepada kita 2 bangkai dan 2 macam darah. Yang dimaksud 2 bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang. Sedangkan yang dimaksud 2 macam darah adalah hati dan limpa. Nah, artinya ada penghususan dari sesuatu yang bersifat umum, yang tadinya dilarang secara umum, tapi ada dikhususkan yang dibolehkannya. Ini hadis yang mentafsirkan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya ada bayan tahsis. Yang tadi pertama bayan takkid, bayan tafsir, yang ketiga sekarang bayan tahsis. Bayan tahsis adalah membatasi atau menghususkan kandungan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya, tetapi ada perbedaannya. Hadis Rasulullah SAW misalnya, seorang pembunuh tidak berhak menerima harta warisan. Yang membatasi ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 11. Ya. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian harta warisan. Anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Maka di sini ada pembatasan, seorang pembunuh tidak berhak menerima warisan. Padahal di sini yang tadinya dibolehkan anak-anak dan anak-anak kalian laki-laki bagiannya sekian, anak yang perempuan bagiannya sekian, sudah ada pembagiannya. Tetapi dibatasi oleh hadis Rasulullah SAW, seorang pembunuh tidak berhak menerima harta warisan. Kemudian yang keempat adalah bayan takyid. Bayan takyid adalah membatasi ayat yang bersifat mutlak, hakikat kata tanpa memandang jumlah maupun sifatnya. Artinya mutlak, keadaan atau syarat tertentu. Contohnya Quran surah Al-Maidah ayat 8 tentang pencurian dan dia harus dipotong tangannya. Kemudian ditakkid oleh hadis, tangan pencuri tidak boleh dipotong, melainkan pada pencurian senilai 1/4 dinar atau lebih. Nih, kalau dilihat secara sepintas ada kontradiktif antara ayat Al-Quran dengan hadis. Padahal tidak. Justru dengan adanya hadis ini maka menjelaskan bahwa tangan pencuri itu tidak boleh dipotong, melainkan pada pencuri yang ada batasan nilai. Kalau mencuri cuma 1 juta, 2 juta, ataupun mencurinya 100.000, 200.000, atau mencuri 1.000, 2.000, ini kita lihat dari 1/4
dinar atau lebih. Ada batasannya. Ya. Maka Al-Quran hadis ini memberikan batasan kepada ayat Al-Quran yang tadinya sudah mengeluarkan hukum tersebut. Maka itulah fungsi hadis terhadap Al-Quran yang disebut dengan bayan takyid. Kemudian yang kelima, bayan tasyri'. Bayan tasyri' adalah ajaran-ajaran yang tidak didapati di dalam Al-Quran, maka dimunculkan hukumnya di dalam hadis, baik yang tidak ada sesama sekali atau yang diketemukan pokok-pokok atau asalnya saja. Hadis termasuk ke dalam kelompok ini adalah diantaranya hadis penetapan haramnya mengumpulkan dua wanita bersaudara untuk dinikahi sekaligus. Nah, ini di dalam Al-Quran tidak dijelaskan, tetapi di dalam hadis dijelaskan. Maka fungsi hadis terhadap Al-Quran dalam hal ini adalah memunculkan satu hukum yang tidak terdapat di Al-Quran, tetapi tidak bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Kemudian fungsi hadis yang lain adalah bayan tabdil. Bayan tabdil disebut dengan nasah atau membatalkan, al-jalah atau menghilangkan, tahwil atau memindahkan, atau takyir atau mengubah. Yang dimaksud dengan tabdil di sini adalah menghapus ketentuan hukum yang ada di Al-Quran. Salah satu contoh dari kategori bayan tabdil adalah sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Imamah Al-Bahili. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah memberikan tiap-tiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ya. Hadis ini dinilai hasan oleh Ahmad dan Imam Tirmidzi. Nah, ini bayan tabdil artinya nasih mansukh kalau di dalam Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang memang ketika dimunculkan oleh hadis Rasulullah SAW, maka mengubah dari isi Al-Quran itu, tetapi tidak merubah secara maknanya, hanya menentukan hukum yang baru yang tadinya ada di dalam Al-Quran. Sumber hukum yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad adalah kesungguh-sungguhan para ulama dalam menentukan suatu hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, ataupun hukum-hukum yang sulit dipahami di dalam Al-Quran dan juga hadis. Maka para ulama bersepakat untuk menentukan satu hukum yang tidak bertentangan di dalam Al-Quran dan hadis. Kebenarannya itu sudah tetap Allah yang Maha mengetahui. Tetapi ulama yang memang sudah terbukti kealiman beliau menentukan suatu hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran hadis, maka ulama ijtihad ini disebut dengan mujtahid. Ijtihad itu sendiri terbagi beberapa. Ada dua saja yang saya sebutkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Yang pertama adalah ijma', yang kedua adalah qiyas. Ijma' adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum, ya, atau kumpulan pendapat para ulama mengenai suatu hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya kalau kita di Indonesia, kita menyepakati bahwa hukum-hukum yang ada, hukum-hukum permasalahan kontemporer itu yang tidak diterapkan di Quran dan hadis, maka kita sepakati percaya kepada ulama. Dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia. Misalnya penetapan tanggal 1 Syawal ataupun tanggal 1 Ramadan, atau penetapan misal hukum vaksin dan lain sebagainya. Nah, itu kita percaya saja kepada para ulama yang terhimpun dalam Majelis Ulama Indonesia ataupun organisasi-organisasi keislaman di masing-masing daerah. Nah, ini yang dinamakan dengan ijma, pendapat atau kumpulan pendapat para ulama. Bagian dari ijtihad yang kedua adalah qiyas. Qiyas secara etimologi, kata qiyas artinya mengukur atau membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Artinya memadukan atau menyamakan satu hukum yang terjadi saat ini dengan hukum-hukum yang pernah terjadi di masa yang lalu. Imam Syafi'i mengatakan tentang qiyas sebagai berikut, yaitu setiap peristiwa yang terjadi pada seorang muslim pasti ada hukumnya, dan ia wajib mengikuti nas apabila ada nasnya, dan apabila tidak ada nasnya dicari permasalahan atau dilalahnya di atas jalan yang benar dengan ijtihad. Nah, artinya ijtihad itu dinamakan dengan qiyas maksudnya. Misalnya contoh qiyas itu adalah masalah pacaran. Anak-anak muda berpacaran. Dalam Al-Quran tidak ada
ayat yang menjelaskan secara khusus tentang pacaran. Di hadis pun tidak ada yang menjelaskan tentang pacaran. Tetapi ketika mencari dalil ataupun sandaran hukum tentang pacaran itu sendiri, maka rujukan ayatnya kepada wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'as sabila. Janganlah mendekati zina. Ya. Pacaran memang bukan zina, tetapi cara mendekati perzinahan, jalan menuju perjilahan. Maka di sini dikatakan takrab adalah mendekati zina, itu adalah dalil tentang hukumnya berpacaran atau haramnya tentang berpacaran. Oleh karena itu, anak-anak semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini materi-materi yang sudah Bapak sampaikan, mulai dari pengertian dari Al-Qur'an, fungsi Al-Qur'an, kemudian pengertian hadis, fungsi dari hadis, dan pengertian dari ijtihad dan beberapa pembagian ijtihad. Sebenarnya ijtihad masih banyak pembagiannya, tetapi dalam kesempatan kali ini cukup dua saja. Mudah-mudahan dari apa yang sudah Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari ilmu yang sudah Bapak sampaikan, dan kita menerima ilmu itu mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tubu ilallah bidzikril maut. Mari kita bertobat kepada Allah Ta'ala dengan memperbanyak mengingat kematian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.